Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tetapkan tujuan langkah hidupmu. Kita berdoa. Syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam hingga kami bangun pagi ini dengan nafas kehidupan baru yang berasal dari Engkau. Kami hendak membaca firman-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kehendak-Mu dalam pemberitaan dan pembacaan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sabda Bina Diri ke-726, Kamis 4 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Saya memberi judul renungan ini, Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 17, saya bacakan buat saudara-saudara. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Rasul Paulus dalam bacaan kita pagi ini menasihati jemaat Kolose untuk mematikan dosa yang menjadi penghalang besar untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Sudah menjadi kewajiban kita untuk mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Karena itu, dalam kita melangkah, ayat 17 yang tadi kita bacakan menegaskan segala sesuatu harus dilakukan dalam nama Kristus. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Percayalah, bila langkah hidup kita di dunia ini selalu di dalam nama Yesus, tangan kasih-Nya akan membimbing kita. Seperti syair lagu yang akan saya nyanyikan ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Langkah hidup kita yang berupa perkataan dan perbuatan selalu di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur akan menghantarkan kita pada kehidupan kekal. Saudara-saudara terkasih, pembalap mobil legendaris Bobby Unser menghadapi perlombaan terberat dalam hidupnya dan ia menang. Apakah perlombaan balap mobil? Bukan. Ini kisahnya. Bobby Unser bersama sahabatnya Robert Gayton sedang mengendarai kereta salju di New Mexico. Tiba-tiba kereta saljunya mati. Mendadak berhenti berfungsi mesinnya. Segera mereka dihadang oleh timbunan salju setinggi dada orang dewasa. Suhu di bawah 0 derajat Celcius dan angin kencang berkekuatan 112 km per jam. Keadaan ini membuat mereka kesulitan menemukan tempat berlindung. Akhirnya mereka menginap dalam sebuah gua salju buatan sendiri malam itu juga. Baru pada malam berikutnya mereka menemukan pondok yang memiliki pemanas dan telepon, dan mereka beristirahat lalu meminta tolong dijemput.
Setelah pertolongan tiba, Bobby Unser berkata, "Setiap keputusan yang kami buat haruslah tepat." Ia dan kawannya mengalami perjuangan yang menakutkan karena hal-hal yang tak dapat mereka kontrol. Mereka menjadi cepat marah, tidak sabar, bahkan sempat keluar kata-kata kotor dari mulut mereka. Tetapi akhirnya mereka menjadi pemenang dengan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai orang Kristen, kita hidup dalam dunia yang kejam bagi kehidupan rohani kita. Setiap hari kita harus bertarung melawan kekuatan-kekuatan yang dapat menghancurkan kita. Sebagian bersifat internal dalam diri kita, seperti keangkuhan, egois, kikir, senang berdusta, gemar memfitnah, dan hawa nafsu percabulan. Sebagian lagi merupakan kekuatan eksternal dari luar diri kita, seperti pengaruh media sosial yang bila tidak disikapi dengan bijak dapat mengakibatkan permusuhan, tekanan hidup, kesulitan ekonomi, dan kejenuhan akibat masa pembatasan sosial berskala besar PSBB. Kawan sekerja sepelayanan yang tidak mendukung pertumbuhan rohani kita. Keputusan salah yang kita ambil saat menghadapi badai hidup tersebut dapat membawa kehancuran. Nas kita ayat 17 yang tadi saya bacakan mau mengatakan kepada kita bahwa setiap langkah kita, baik perkataan maupun perbuatan, haruslah dilakukan dalam nama Yesus. Kita harus hidup menurut prinsip-prinsip Tuhan dan bertindak seperti apa yang sekiranya akan Yesus lakukan. Ia akan membuat setiap langkah kita bermakna. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat baik-baik pesan pagi ini. Makna dari tiap langkah kita diatur oleh Tuhan adalah berjalan bersama Yesus sambil mengucap syukur. Makna, saya ulangi, makna dari tiap langkah kita diatur oleh Tuhan adalah berjalan bersama Yesus sambil mengucap syukur. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami bahwa berjalan bersama Engkau, tiap langkah kami dipimpin dan kami selalu mengucap syukur atasnya. Hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, di dalam pekerjaan, di rumah, dan di banyak tempat lain, Engkau mau hadir bersama kami, menuntun langkah kami melewati hari ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan istirahat nanti malam dalam keadaan tubuh yang disertai oleh Engkau. Ampuni dosa dan salah kami, dengar dan sauti doa kami, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.